Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, mari kita mulai duduk itikaf kita pada malam hari ini. Seraya memuji serta memuja nama Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ba'du. Malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tafsir surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 184, masalah puasa Ramadan. Jadi ditakdirkan oleh Allah kita sebelum ketemu Ramadan ngaji fikih tafsir tentang Ramadan. Semoga Allah mengabulkan niatan kita bisa berjumpa sampai bulan suci Ramadan besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ayah wa amiran lahum bisyami wa huwa al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal waqa'i. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini berbicara kepada orang-orang mukmin dan memerintahkan kepada orang mukmin untuk berpuasa. Jadi ini ayatnya perintah langsung dari Allah untuk orang mukmin. Isi perintahnya puasa. Itu isi perintahnya puasa. Puasa itu al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal waqa'i biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla lima fihi min zakatin nufusi wa taharatiha wa tankiduha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaq ar-radilah. Puasa itu maknanya adalah menahan dari makan, minum, dan berkumpul dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi yang namanya menahan itu ya berhenti, makanannya ada, ditahan untuk tidak dimakan gitu. Kalau tidak ada makanannya, tidak ada minumannya, itu namanya bukan nahan, emang kagak punya. Jadi yang puasa itu, imsak itu nahan, barangnya ada tapi tidak disentuh, barangnya halal tetapi tidak dia nikmati. Berkumpul itu kan halal, karena lagi puasa dia tidak mendekati. Kenapa tidak didekati? Kenapa tidak diminum? Kenapa tidak dimakan? Allah yang suruh gitu. Itulah puasa. Jadi puasa itu disuruh menahan. Akhirnya apa? Datanglah riset-riset, penelitian-penelitian bahwa kalau tubuhnya manusia itu tidak pakai istirahat, tidak pakai berhenti mengunyah gitu ya, tidak pakai berhenti mengalirkan air, langsung masuk ke tubuh terus selama 1 kali 24 jam terus begitu, kemungkinannya akan cepat rusak ini onderdilnya manusia yang namanya usus besar dan lain sebagainya. Itu fungsi secara kesehatannya kan, sehingga puasa itu
didekati lewat pendekatan apa saja, ketemunya benar dan baik. Nah, puasa ini sudah dari dulu diwajibkan, toh sampai hari ini. Yang namanya manusia itu kalau sudah sakit, mau dicari penyakitnya harus pakai puasa, misalnya begitu. Datang ke Parahita, datang ke Prodia, puasanya aja yang 12 jam, 14 jam, 18 jam, 24 jam, bisa 20-30 jam, tergantung jenis diagnosa yang mau dicari. Kenapa begitu? Karena kalau tidak pakai puasa, ini alat yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa spesifik, nggak bisa jelas memotret, menengok sakitnya itu apa. Tapi kalau tingkat puasanya sudah lama, maka original ciptaannya Allah itu bisa diteliti, bisa ditengok. Oh, ini sakitnya begini begitu. Nah, sehingga puasa Bapak Ibu, manfaatnya zakat an-nufusi wa taharatiha wa tankituha. Puasa ini bisa mensucikan jiwa. Jadi yang dibersihkan, yang diperbaiki itu jiwanya, bukan fisiknya. Jadi kalau ada orang puasa tujuannya untuk menguruskan badan, itu keliru, pakai banyak. Puasa kurus, nggak ada puasa kurus. Serius nggak ada. Yang ada puasa gemuk, iya. Kok puasa gemuk? Nah, iya, makannya malah malam-malam kok. Habis makan malam tidur, habis sahur tidur, gimana dia nggak gemuk, Pak Ibu? Ya toh, yang selama ini nggak pernah kita kerjakan. Makan gemuk, makanya ada aturannya dari Kementerian Kesehatan itu, kalau orang habis konsumsi itu yang paling agak selamat nih, agak selamat 3 jam dari habis makan kita tidak boleh tidur. Sulit kan Bapak Ibu? 3 jam itu kalau Bapak sahurnya jam 4:30 sampai jam 9 Bapak nggak boleh tidur, berat Bapak Ibu. Itu udah bangun 4 kali jam 9 biasanya ya. Nah, iya tak? Nggak tidur dari habis subuh sampai jam 9 itu kan sulit Bapak Ibu. Mau olahraga takut lemes, mau jalan kaki nggak enak, ya toh. Biasanya kalau habis jalan kaki langsung sarapan, ini nggak sarapan, nah serba nggak enak. Maka puasa itu yang pengen diperbaiki adalah nafsunya. Jadi psikologinya, jadi hatinya, perangai, watak, karakternya, bukan fisik. Sehingga ketika orang berpuasa itu harusnya yang baik adalah perubahan secara fundamental, cara berpikir, cara bekerja, cara mengambil, cara berbicara, itu namanya nufus. Jadi itu yang akan disucikan, dibersihkan, diselamatkan. Nah, tankituha itu menyelamatkan jiwanya. Jadi kalau dia sudah diselamatkan dengan berpuasa, maka bersyukurlah. Orang berpuasa itu mau diselamatkan. Caranya bagaimana? Berpuasa ini diapresiasi besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan, dibersihkan dari apa? Minal akhlati ar-radi'ah. Dari lemak-lemak yang kotor, lemak-lemak yang jelek. Akhlat ini berarti campuran macam-macam. Yang tadinya itu bersih, suci, fitrah, bagus gitu ya. Jadi kan Allah berfirman-Nya, saya itu menciptakan ibadi khunafa. Saya ciptakan hamba saya itu khunafa. Khunafa itu maknanya lurus, bersih, baik, bagus. Jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah menipu, tidak pernah jahat. Itu aslinya manusia. Kapan manusia itu bisa bohong, bisa mencuri, bisa korupsi, bisa jelek? Ya setelah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kalau secara keseluruhan semuanya itu baik, itu Al-Quran yang bilang begitu. Inni khalaqtu ibadi khunafa. Saya ciptakan manusia itu baik, lurus seperti Nabi Ibrahim itu. Kana qanitan hanifan qanitan. Semuanya baik manusia itu. Kapan dia jadi jelek? Setelah berinteraksi dengan lingkungan, interaksi dengan teman, interaksi dengan sosial, baru menciptakan karakter yang berbeda-beda. Oh, ternyata mencuri enak. Oh, ternyata korupsi enak, ya tak? Awalnya mah bagus. Waktu di masjid ini loh, dia nggak pernah namanya mencuri, nggak tahu. Waktu di masjid, nggak mungkin dia mencuri waktu di masjid. Nanti setelah dia jadi pejabat, jarang ke masjid, nah lain cerita lagi. Perasaan dulu waktu di masjid dia solih banget waktu di masjid.
Iya toh? Wah, di masjid sholih, di luar masjid lain lagi ceritanya, kan gitu. Masya Allah. Jadi puasa berarti kan punya fungsi yang hebat dong Bapak, karena akhlatnya ini Bapak Ibu, lemak-lemak, gajih-gajih yang kotor bikin kita menderita itu dibersihkan lewat puasa. Maka namanya juga dibersihkan ya Bapak Ibu, wajib lemes. Kalau ada orang puasa kok seger nggak lemes, itu ya mestinya nggak ada yang bersih kali Bapak Ibu ya. Kalau orang puasa ya kudu lemes. Kenapa lemes ya? Karena dibersihkan. Sedang tidak diisi selama 12 jam itu tidak diisi apa-apa, dia kosong itu, rontok itu, minyak-minyak, kotoran-kotoran. Akhirnya dia bisa merenung, bisa meresapi, bisa mengimani, bisa memahami, memikirkan lah. Oh, rasanya orang lapar tuh begini, rasanya orang haus tuh begini. Puasa kan yang paling penting nahan lapar. Orang mencuri buat apa sih Bapak Ibu? Makan. Emang kalau mencuri buat apa? Makan, biar tidak kelaparan kan, gitu. Orang bohong buat apa? Makan. Nimbun buat apa? Makan. Semuanya sumbernya makan. Nah, akhlak-akhlak ini dibersihkan lewat puasa. Ada lagi yang nomor 2, yang dibersihkan, disucikan adalah wal akhlak ar-radilah, akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang hina. Yang akhlaknya manusia itu digambarkan balhum azal, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Artinya apa? Kalau ada manusia jahat akhlaknya, nah itu lewat puasa bisa membuat dia itu jadi baik. Faktanya mana? Orang yang tadinya mabuk, zina, mencuri, kalau Ramadan insya Allah berhenti. Tanggal 1 berhenti. Minimal di pagi hari dia tidak mencuri, ya toh. Mungkin carinya malam-malam, bisa saja kan begitu. Tapi kan berhentilah, ya, Bu. Zinanya berhenti. Setelah jam 9 mungkin dia berzina. Minimal ada berhentinya, lumayan. Ya syukur kalau bisa berhenti selama puasa, gitu. Jadi akhlak-akhlak yang tidak baik itu yang akan disucikan. Wa dzakara anhu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu alaman kana qablahum falahum fihi uswah. Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa ini kepada orang-orang yang beriman, begitu juga Allah mewajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum orang yang beriman. Fihim uswah. Mereka orang-orang sebelum kita itu sebagai teladannya cara berpuasanya. Artinya orang Nasrani, Yahudi, Ibrahim, Adam, mereka juga puasa. Sudah pernah ada puasanya, mungkin nggak sampai 1 bulan, terus namanya juga nggak Ramadan juga, tapi puasanya sudah pernah. Waliyatahajjad haula'i fi adai hadal farad akmal mimma fa'alahu ulaik. Bapak Ibu disuruh bersungguh-sungguh ya di dalam mendatangi, di dalam mengerjakan kewajiban ini. Akmal mimma fa'alahu ulaik. Bapak Ibu disuruh mengerjakan puasa Ramadan ini lebih sempurna, lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Nah, berarti kan butuh data nih Bapak. Nabi Muhammad tuh kalau puasa bagaimana? Itu butuh data. Datanya sudah tahu, lalu kita berupaya. Datanya sudah ngerti, baru melaksanakan. Jadi kalau tujuannya puasa itu cuma 1, Bapak Ibu, cuma 1, nggak ada 2. Puasa ini diwajibkan tujuannya cuma 1, agar Bapak Ibu yang sudah berpuasa itu nanti setelah puasa menjadi orang yang bertakwa. Cuma 1, nggak ada yang nomor 2. Nah, takwa itu apa? Nah, silahkan kita cari data. Takwa itu artinya apa? Ya selamat. Takwa itu artinya jauh dari azab. Takwa itu artinya jauh dari api neraka. Kan itu artinya orang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa itu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari murka, siksa. Itulah orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa berarti kan harus ditengok nih. Allah Subhanahu wa taala itu kan menguji Bapak Ibu lewat perintah dan larangan. Bapak Ibu diperintahkan sama Allah bisa mengerjakan, jadi bertakwa.
Bapak Ibu dilarang oleh Allah bisa meninggalkan, orang bertakwa. Jadi bertakwa cuma ada dua. Kalau tidak mengerjakan, ya meninggalkan. Nah, untuk mengerjakan perintah, kan kita butuh banyak sesuatu, informasi tentang perintah itu. Allah nyuruh kita apa? Sholat misalnya. Kita perlu banyak data. Apa manfaat, hikmah, sholat. Waktu puasa, kita pikirkan ini sholatnya sudah rapi atau belum, baik atau belum. Itu sudah selalu berjamaah atau belum, masih suka telat apa tidak, khusyuknya sudah hadir atau belum, paham apa belum ayat yang dibaca. Ya itu namanya memperbaiki. 1 bulan dia puasa, ngaji tentang ayat sholat, hadis sholat, fikih sholat, hikmah sholat. Selesai Ramadan dia akan menjadi pakar ahli sholat, minimal untuk personal ya, personal. Misalnya sholat, kalau masih ada orang kok tidak mau berbakti sama orang tuanya, dia disuruh ngumpulin ayat perintah tentang berbakti, dicari pakai indeks ayat-ayat berbakti, hadis tentang berbakti, manfaat berbakti, larangan durhaka, dicari, dia baca, dia yakini. Akhirnya yang tadinya sebelum puasa dia tidak berbakti, setelah puasa jadi berbakti. Begitu. Jadi takwa itu satu-satu, butuh konsentrasi satu saja. Kata kuncinya apa ini? Ramadan kali ini misalnya kita punya kata kunci mau jadi orang dermawan. Kita cari ayat siapa yang paling dermawan, ayatnya yang nyuruh berapa banyak, penjelasannya seperti apa, hikmahnya dermawan, kepada siapa harus dermawan. Kita cari data tentang dermawan, selesai Ramadan dia akan menjadi orang yang paling dermawan. Gitu. Butuh satu-satu. Kalau ngeliatin banyakan di kita ini kan yang paling sulit itu kan mengikhlaskan hutang ya Pak Ibu. Coba kita main hutang. Bapak Ibu baca sebelum puasa ayat tentang hutang. Surat Al-Baqarah kan Pak Ibu ya? Yang diapit dengan 2 ayat riba, satunya tentang hutang, solusi. Kalau yang punya hutang punya masalah, tolong dikasih tangguh. Tetap bermasalah, tolong disedekahkan hutangnya itu, karena itu baik buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu itu ayat Bapak Ibu. Kalau ayat ini sulit diterima, sulit dipahami, mari kita diskusi lewat hati yang paling dalam. Yang bilang baik itu Allah yang Maha Kaya. Yang bilang mengikhlaskan hutang itu keren itu Allah yang Maha Kaya. Kalau kita kan bilang pasti sulit. Masa 100 juta diikhlasin Ustadz? Nah misalnya gitu. Masa 1 miliar diikhlasin Ustadz? Kalau saya berani bilang baru 1 miliar, saya punya jamaah sudah bisa mengikhlasin 3 miliar. Gitu? Ada datanya. Kan bisa diukur seperti itu. Nah mengikhlaskan itu sulit. Kalau kita yang suka menjamin, sebelum puasa kalau kita hobinya ngutang nggak mau bayar, misalnya gitu ya, ya sama baca ayat itu juga, ngutang itu wajib dibayar, nggak mungkin bisa lunas, mati pun dia harus bayar, kan gitu, biar dia takut gitu loh. Buat apa dia puasa Ramadan kalau utang nggak pernah dibayar? Tetap aja gantung amalnya, jangan-jangan puasanya juga nggak sampai ke langit 7, mentok di plafonnya At-Taqwa aja, kan gitu. Masa mau Ramadan punya hutang? Nah Ramadan itu seyogianya hutangnya dilunasi dulu, sebelum Ramadan lah dilunasi dulu, dibersih-bersih diri lah. Kalau perlu minta maaf lah selama 1 bulan ke depan. Pak maaf, sebulan ini saya nggak bisa kredit utang saya, misalnya ya. Oh nggak apa-apa mas, puasa dulu lah katanya, kan ya dah. Itu baik daripada punya utang pede banget itu, bayar kagak, ketemu ya kagak malu, ditanya ngeles mulu, pindah kampung kagak, tapi mau muncul terus kan bikin emosi ini orang sebenarnya punya perasaan enggak ya gitu, kok jadi kita yang keki gitu, kita yang minjemin jadi ribet, ditegur, jawabannya halus banget, gimana ya Pak, emang belum ada ya Pak katanya. Mau tak jualin apa coba Pak? Jualin mobil lama, jual rumah lebih lama. Ya terus bisanya kapan? Ya nunggu Gusti Allah ngasih lah Pak. Lah nunggu Gusti Allah sampai kapan Pak?
Kan itu akhlak tuh Bapak Ibu. Menghindar, berbohong, itu akhlak jelek. Kenapa begitu? Ya karena belum pernah dibicarakan secara utuh masalah fikih berhutang. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya satu kata kunci selama Ramadan, Bapak Ibu selesaikan, diniatkan, dipahami, terus dilaksanakan, akhirnya sekali satu puasa Bapak Ibu punya satu ketakwaan. Takwa masalah sholat, takwa masalah utang, takwa masalah nggak bayar, takwa masalah berbakti. Akhirnya sudah jadi apa ya, mendalami betul, ya tasyarrab fi qulubihim, sudah ada di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah melanggar perintah-perintah ini gitu. Nah, kalau sekarang ini yang puasa dia, yang jahat dia, yang puasa dia, yang maling dia juga, yang puasa dia, yang apa ya bahasanya lagi, yang rese dia juga gitu, yang puasa dia, yang bohong dia, yang puasa dia, yang menipu dia juga. Jadi puasanya tidak bisa toharoh, wala zakah, wala tankid, nggak mensucikan, nggak membersihkan, nggak menyelamatkan, kan gitu. Seakan-akan ritualnya jalan tapi hasilnya tidak muncul. Nah itu kan sama dengan teguran yang lain lah. Sholat kan kalau benar juga membersihkan dari keji sama mungkar kan Bapak Ibu. Puasa juga begitu. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi puasa disuruh dikerjakan secara sempurna. Sebagaimana firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Dan masing-masing umat kami telah menjadikan di antara kalian syariat dan cara melaksanakan syariat tersebut. Kalau Allah mau, Allah akan menjadikan kalian itu satu umat. Walakin, dan tetapi Allah supaya menguji kalian fima atakum, atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jadi puasa itu syariatnya beda-beda. Puasanya Nabi Musa tidak sama dengan puasanya Nabi Ibrahim. Ibrahim Musa tidak sama dengan Nabi Muhammad, tidak sama. Kata Nabi Muhammad aja puasanya awalnya kan nggak karuan kan Bapak Ibu ya. Undang-undang puasa yang pertama kali berlaku di zamannya Nabi Muhammad itu kan bukanya sama sahurnya terbatas. Sebelum turut surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, 85-87, masalah buka puasa sama sahur itu. Yang perintah kulu washrobu itu kan awalnya undang-undangnya puasa itu kalau ada sahabat Nabi puasa terus waktu maghrib sudah tidur, maka dia tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai hari berikutnya. Awalnya begitu. Jadi kalau maghrib itu dulu dia hanya makan, boleh milih tuh, boleh makan, boleh tidur, tapi udah habis itu puasa lagi. Dan ternyata itu menyulitkan. Kejadiannya adalah sahabat-sahabat Nabi yang mau berbuka puasa, namanya Qais bin Surmah al-Ansari, seorang petani hebat, menjelang maghrib pulang ke rumah, lagi dibelikan marjan di Alfamart sama istrinya sampai rumah dia tidur, padahal dia habis nyangkul kebun kurma, ngorong. Undang-undangnya kalau sudah tidur sebelum maghrib maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, nggak boleh berkumpul sampai hari berikutnya. Akhirnya pagi harinya Qais ini ditandu, dipayungi, lemes ya, kalau bahasa kasarnya mau mati lah Bapak Ibu. Ketemu sama Nabi, loh kenapa dia gini. Turun ayat itu. Ukhilla lakum lailatas syiyam. 1, malam-malam boleh kumpul dulu, buka puasa boleh kumpul dulu. Hatta Umar bin Khattab itu pernah buka puasa itu berkumpul 6 kali, misalnya gitu ya. Bapak pernah enggak begitu? Sunnah ini Bapak Ibu, sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sunnah dibandingkan buka puasa ngerokok Bapak Ibu. Mana ada dalilnya? Mendingan berkumpul. Makan mie ayam juga nggak ada.
Dulu nggak ada mie ayam maghrib, nggak ada. Yang ada korma kan dulu. Ini yang sunnah makan korma, jadi jangan buka puasa makan mie ayam, nggak ada. Udah nggak percaya, Bapak Ibu kalau buka puasa makan mie ayam lemes. Belum lahir Pak Mus kan? Iya. Wah, Ustadz ini nggak teman sama kita kayaknya. Teman Pak Mus. Dagangnya nanti habis terawih sampai subuh Pak Mus. Boleh. Ya toh? Boleh lah. Yang nggak boleh kan dagang dari pagi sampai maghrib kan? Makruh lah. Itu untuk orang umum. Kalau di depan masjid dagang haram Ramadan. Oh iya, saya bukan FPI Pak Ibu. Masa di depan masjid dagang Pak Ibu Ramadan? Kan nyinggung perasaannya orang Islam lah Pak Ibu. Ya dagangnya habis maghrib lah. Atau kalau perlu habis terawih sampai waktu subuh boleh. Boleh nggak DKM? Begitu, boleh kan? Kalau dari pagi sampai maghrib? Oh habis asar. Ya monggo lah. Tapi akhirnya setelah itu Kois kan sulit turun ayat gitu. Itu kan sulit puasa begitu Pak Ibu. Lah sekarang Bapak Ibu dikasih model puasa yang sebegitu enak, boleh makan, boleh minum, boleh tidur dulu. Kayaknya pikirannya kita itu kayak habis tarawih tuh kayak nggak boleh makan gitu loh. Semuanya dibabat habis waktu sahur, waktu maghrib. Es 20 macam habis. Gorengan mulai dari martabak, bakwan, pisang, ubi dengan varian-varian yang berbeda babat habis juga. Akhirnya sholat maghribnya telat, sholat tarawihnya ngantuk, wes gak karuan itu puasa. Ini kan perlu dipikirkan. Oh syariatnya ternyata beda-beda. Kali-kali Bapak Ibu juga boleh kan pergi puasa yang puasanya itu 18 jam. Pernah nggak Bapak Ibu? Belum pernah, saya udah pernah. Kalau di Mekah itu kan 16 ya. Di Australia 18. Lebih lama Pak Ibu. Itu sudah imsaknya itu jam 3, buka puasanya jam setengah 8. Coba kalau nggak 18 Pak Ibu. Orang Australia itu hebat Pak Ibu, kalau Ramadan itu. Waduh. Ya cuman udaranya enak Pak Ibu. Ya toh. Kayak orang nggak puasa kali lah ya. Kalau kita puasa di Duta Keranji ini kan ya nggak pantas lah kalau pakai lemes, apalagi nggak kuat bangun, nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Udaranya yang nggak sampai 42 derajat kan nggak pernah kan? Paling kenceng Bapak puasa itu 27, 28 ya. 40 pernah? Nggak pernah. Artinya alasan untuk ngorong itu kayaknya nggak ada. Karena panasnya tidak pernah lebih dari mereka gitu maksudnya. Nah ini namanya syariatnya beda-beda. Nah, tetapi fungsinya bahwa masing-masing syariat itu benar pada waktu itu, boleh pada waktu itu, diapresiasi pada waktu itu, sehingga Nabi kita Muhammad SAW dikasih syariat yang tidak sama dengan syariat sebelumnya. Yang diwajibkan yang disama puasanya, cuman teknisnya, petunjuk rincinya beda, gitu loh Pak Ibu. Mereka sama puasa, tetapi pelaksananya beda. Walihaza, nah Bapak Ibu, ini syariat yang berbeda-beda ini kan ayatnya jelas ya. Itu sebagai ujian buat Bapak Ibu. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam sini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Pakai kama kutiba. Artinya apa? Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum umat Muhammad. Jadi sudah ada kewajiban puasanya, tinggal istilahnya saja. Ada yang mengatakan dulu sebelum puasa Ramadan ada yang puasa 40 hari, 60 hari, lebih lama Pak, 70 hari. Itu puasanya orang dulu. Bapak kalau puasa 60 hari mau enggak? Ini puasanya 60 hari tapi pahalanya kalah sama 30 hari. Kan itu yang bikin mereka ngiri. Kok enak ini umat Muhammad. Puasanya sebentar, pahalanya besar. Umat Muhammad itu puasanya paling sebentar, tapi pahalanya besar. Dulu puasanya sampai ngos-ngosan, pahalanya tidak seberapa. Nah sekarang umat Muhammad itu kurang enak apa coba? Dikasih amalan yang sebentar pahalanya besar,
Cuman oleh Allah dikurangi jatah umurnya saja, umurnya pendek-pendek. Jadi bekal untuk masuk surga itu ya ketemu puasa gembira, ketemu Rajab gembira. Karena itu untuk bikin kita beda gitu. Itulah salah satu hikmah kenapa umat Muhammad ini diberikan banyak rahmat ya, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Li'anna sawm, sesungguhnya puasa itu fihi tazkiyatun lil badan. Puasa ini akan mensucikan badan. Wa tadyiqu limasalikis syaiton, dan mempersempit perjalanan syaitan. Bapak Ibu itu kalau nggak puasa setannya banyak. Bahkan bisa dominan. Isinya setan semua. Tapi kalau puasa, senang tidak senang setan itu libur jalan-jalan di tubuh kita. Kenapa dia libur? Nggak bisa digoda. Jadi darahnya ini nggak bisa dipompa. Sampai-sampai kalau Bapak Ibu pengen marah, itu lebih baik Bapak Ibu bilang, saya sedang puasa. Terus patenono ayaku. Kira-kira gitu ya. Ini shaim, saya lagi puasa. Karena marah itu setan banget kan Bapak Ibu. Dia tidak bisa marah kalau lagi puasa. Nah, pesan saya sama bapak-bapak, kita ini kan ngurusin masjid ya. Kalau puasa itu jangan pernah marah menjelang berbuka puasa. Kadang-kadang menjelang buka puasa itu orang bisa marah. Saya sering lihat seperti itu. Lagi ngerapiin bukaan itu loh, bisa marah orang. Sama-sama orang tua ngurus masjid. Yang satu akuannya begini, yang satu maunya begini. Coba berantem. Kan bagusan begini katanya. Oh enggak ya, sopanan begini. Coba. Padahal kurang 5 menit sudah mau buka. Berantem itu orang. Gara-gara naruh akuat tok itu. Belum jatah makanannya, padang atau warteg. Coba. Banyak orang berantem. Itu di masjid. Di luar masjid ternyata juga banyak orang berantem menjelang berbuka puasa. Yang kena macet, yang ngabuburit, yang beli-beli nggak sabar, gitu. Itu kan ujian sebenarnya. Mulai dari pagi sampai jam 5 itu puasanya bagus. Tapi mulai setengah 6 sampai jam 6 masalah. Sudahlah, ini air mau ditaruh begini boleh, begini boleh, ditutup ini juga boleh. Udah terserah aki-aki aja deh. Gimana bahagianya sampean lah. Kan lebih enak daripada berantem. Ada yang maunya digelar, ada yang maunya enggak. Coba. Urusan kecil sebenarnya. Tapi digede-gedein. Nah, jangan marah lah Bapak Ibu. Karena setan itu bisa merusakkan puasanya Bapak Ibu lewat aliran darahnya Bapak Ibu. Kalau darahnya sudah kebisiki, tercampuri, ternodai, akhirnya tinggal digesek dikit-dikit. Naik nih darahnya. Wah, naik itu kan emosi kan. Naik nih, dia emosi. Naik nih, marah. Setan bisa main. Jadi kita kalau puasa itu perlu bersih-bersih diri. Hati-hati Bapak Ibu yang ngurus masjid. Kalau ada orang ngasih takjil Ramadan itu bukan untuk disimpan atau dibawa pulang ke rumah ya, bukan. Takjil Ramadan itu adanya di masjid. Dan itu pahalanya besar karena ada hadis Nabi, namanya takjil Ramadan ya. Jadi jangan dibawa pulang. Biarin aja di masjid, makan di masjid. Kenapa harus makan di masjid? Biar sholatnya bisa jamaah di masjid. Itu tujuannya kan sebenarnya Pak. Lah ini kok yang makan kok yang tidak. Sudah dibagi satu, dia ingat cucunya. Sudah ngambil cucunya, dia ingat ponakannya. Udah tiap hari itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 28 gayanya begitu terus itu. Asal pulang maghrib bawa 4, 5. Lah, ini kan numpuk-numpuk dosa tahu Bapak Ibu. Tidak boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau ngasih takjilan, ya jangan ngambil takjilan dong, minimal ya. Kita ini disuruh ngasih takjil Bapak Ibu. Man fatara shaiman itu siapa orang yang ngasih takjil Ramadan, dia dapat pahala yang sama. Saya aja kalau mau ngajar maghrib jauh, bawa dari rumah Bapak Ibu, untuk menghindari dari masjid. Untuk
untuk saya jangan-jangan kan gitu ya, karena saya punya kenapa sih harus makan di masjid Bapak Ibu, misalnya begitu. Coba kita pelan-pelan belajar yang sensi-sensi gini Bapak Ibu. Kalau ada makanan enak itu coba tangan kita itu diem, matanya merem gitu loh, dipejamkan aja gitu. Oh itu nggak enak, oh ini nggak boleh, oh itu nggak, gitu caranya Bapak Ibu. Jadi jangan belum dihidangkan sudah diumpetin ya, belum dikeluarkan malah sudah disimpan lah. Ini yang salah mestinya ilmu tentang takjil. Bapak Ibu tak kasih tahu ya, yang namanya di Mekah itu takjil Ramadan itu ampun-ampunan, bintang 5 kalah Bapak Ibu. Bintang 5 kalah. Maksudnya kalah cara berebutnya. Takjil mewah, takjil Ramadan itu luar biasa kalau di sana itu. Memang sudah diberikan itu. Ini haknya Anda, silahkan diambil, ambil. Itu dibagi-bagi. Silahkan dikonsumsi. Sholat maghrib berjamaah, habis itu makan. Itu yang dimaui oleh orang yang sedang berpuasa. Jadi kalau kita puasa tidak bisa ngasih takjil, ya minimal jangan berkat, apalagi nguntit, apalagi ngumpetin makanan takjil Ramadan. Itu aja pesan saya. Karena itu bukan untuk dibegitukan. Itu dosanya susah, pakai kalkulator merek apa nggak ke jumlah, sulit. Saya ngomong dosanya bukan pahala ya. Karena kalau dikonsumsi benar pahalanya besar sekali. Tapi kalau disalahkan dosanya juga besar sekali. Berarti orang ini akan mendapatkan dosa sama dengan dosanya orang yang kan gitu Pak. Ngeruk dosanya orang. Hati-hati sama makanan takjil kalau Ramadan. Takjil itu untuk menyegerakan berbuka puasa. Maknanya itu seperti itu. Sampai kalau di Mekah itu Bapak baru keluar dari hotel itu sudah diajak. Haji Indonesia, ayo bareng saya buka puasa di dalam masjid. Diajak. Memang kita ditawarkan untuk berlomba ngasih kan Bapak Ibu. Bukan untuk berlomba ngambil. Lomba ngasih. Bapak Ibu setuju enggak? Lomba ngasih. Bukan lomba bawa apalagi ngumpulin. Bukan. Misalnya ada nasi padang pagi sore gitu ya. Buat takjil Ramadan. Kita tanya aja di awal tuh, kita tanya. Ini buat takjil atau buat makanan di masjid? Kalau di kampung saya itu ada dua, ada takjil, ada jaburan. Bapak Ibu tahu jaburan ya? Jaburan itu adanya di bawah beduk. Biasanya nasi ambengan misalnya taruh di bawah beduk. Ini jaburan malam, udah ada tulisannya itu. Ini takjil Ramadan, isinya kolak, bakwan, itu takjil Ramadan. Yang ono dimakannya nanti habis tadarus. Memang sudah ditulis itu Pak Ibu. Bapak juga boleh begitu. Ditulis. Kenapa? Maksudnya? Bukan, ini kan pasti selalu ada. Nggak mungkin Bapak Ibu nanti Ramadan nggak ngirim takjil ke masjid. Benar nggak? Pasti semuanya ngirim. Ada yang ngirim aqua 100 kerdus, coba. Itu kan ada akadnya ya, buat ngasih orang buka puasa. Apalagi terawih. Di masjid-masjid yang lain tuh kan terawih dikasih minum suli yang 200 ya. Ini berapa? 120 ya? Berapa? Enggak, yang ini bukan milinya tuh. Dikasih yang tanggung tuh, sudah taruh gitu. Artinya orang sholat tinggal minum, di depannya sudah ada. Bagian dari servis masjidnya sudah begitu. Ya, ini hal-hal kecil sih sebenarnya Bapak Ibu. Tapi untuk menyempurnakan puasanya Bapak Ibu, nah kan tadi judulnya biar puasanya sempurna nih. Coba kita main yang imannya itu hebat banget gitu loh. Kalau Bapak membicarakan takjil itu, kalimatnya Nabi disimak yang rapi-rapi pakai keimanan. Man fatara shaiman falahu mislu ajris shaim. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang berpuasa yang minum takjilnya Bapak Ibu tanpa dikurangi. Kalau Bapak ngasih takjil ke At-Taqwa yang minum saya Bapak Ibu, Bapak itu dapat pahala sama dengan puasanya saya. Kalau saya dari pagi misalnya ngajar Ramadan itu 10 kali dari pagi, Bapak dapat pahala ngajar 10 kali itu. Coba.
Maka kalau saya datang ke sini mau ceramah taraweh, WA dong, Ustadz buka puasa di rumah saya, rebutan gitu loh maunya saya itu. Ini nggak pernah ada yang ngundang nih. Nggak ada yang selama ini Ustadz buka puasa di rumah, nggak ada. Ustadz, selama ini nggak ada. Kayaknya nggak mau pahala gitu loh. Padahal kita udah dari pagi ngajar itu, ngajar keliling muter-muter ceramah ngaji, baca kitab ini, baca kitab. Itu kan pahala tok. Saya nggak mungkin lah sempet ngobrol Ramadan, Bapak Ibu. Azan ngajar tok, kuliah subuh, habis subuh kuliah duha, muter aja ngajar. Giliran mau ceramah ke takwa, mau buka puasa tuh kan di atas. Kan Bapak Ibu bisa bermain itu. Ustadz, tolong bagi saya pahala puasa yang banyak lah Ustadz. Saya anterin kalau saya mau. Tapi kan nggak ada yang WA, masa saya nawarin diri? Pak Mus nggak mau pahala banyak Pak Mus. Maksudnya gimana Ustadz tuh? Masa malah nanya gitu? Kan ini ceritanya kalau saya minum airnya Bapak Ibu di awal teguhan itu, Bapak itu sama ngasih pahala puasanya saya tak transfer ke Bapak Ibu tanpa dikurangi sedikit pun punya saya. Coba marketnya Bapak Ibu, luar biasa kan Bapak Ibu. Kenapa Pak? Ya kalau ngagendain setelah diceramahin biasanya dikurangi 100 Pak. Ini kan butuh ilmu kesadaran Bapak Ibu. Orang berebut itu penting gitu loh. Oh iya ya, dia istimewa apa sih, namanya guru ngaji Bapak. Anggap aja guru ngaji puasanya lebih baik dari kita gitu. Anggap aja Bapak. Walaupun tidak misalnya, tetapi menganggap kan lebih baik daripada suudzonnya lebih jelek gitu. Nah Bapak Ibu sambil dibayangkan kalau Bapak Ibu kemarin kerja sibuk puasa gitu ya, nggak sempat baca Quran. Ada loh orang puasa tuh nggak sempat baca Quran, ada. Nggak sempat tuh karena waktunya nggak ada, dia bekerja utuh nggak bisa baca Quran, puasa tok itu, taraweh aja nggak penuh. Ada yang begitu? Ada. Dia disuruh main ngasih aqua sebenarnya Bapak Ibu, main aqua, taruh aja di masjid-masjid itu. Yang minum orang yang ngaji-ngaji, dia dapat pahala sama dengan yang ngaji. Kan itu maunya Bapak Ibu. Ini udah puasanya ampun-ampunan, amalannya ampun-ampunan, giliran mau buka puasa ngumpetin takjil Ramadan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi piye ini ta cah? Kalau bahasanya orang Jawa itu 11 orang pantas kira-kira gitu ya. Terlalu jelek lah Bapak Ibu. Lah saya kalau ceramah itu dikasih kue habis tarawih, saya tanya, ini kue takjil atau bukan? Oh bukan Ustadz, takjil saya nggak mau makan Pak Ibu. Wallahi saya hindari, karena takjilnya sudah berlalu. Tapi kalau itu kue dibeli khusus untuk penceramah malam misalnya, bukan dari takjil, kita makan, karena takjil itu sudah berlalu. Nah tadi euforianya itu tadi, kalau masjid ini pengen sehebat di Mekah tadi itu, menjelang maghrib 5:30 aquanya kan numpuk di sini, edarkan aja, cari semua orang itu, ayo kita buka ke masjid. Di dalam masjid ada air zam-zam, ada korma, ada rutab, ada martabak, ada bakwan, ada, biar orang itu datang ke masjid. Minimal dia jamaah sholat maghrib, seperti Nabi Muhammad loh Ibu. Puasa itu sholat jamaahnya berjalan 5 waktu. Ini kok Ramadan kok maghrib nggak jamaah, 30 hari Ramadan maghrib nggak jamaah. Alasannya karena gelegean di rumah. 30 hari Pak Ibu. Lagi piye? Gimana mau diperbaiki kalau begitu terus gaya puasanya kan Pak Ibu? Kan butuh pencerahan Pak Ibu biar dia lebih sempurna gitu. Ke masjid lah. Ada aqua, ada kue. Kita nikmati ini hidangan takjil Ramadan. Sudah selesai makan kuat baca Quran, udah begitu terus saja. Makanya disebutnya sebagai Sahrul Barokah, bulan yang mendulang pahala itu ada di Ramadan. Nah Bapak Ibu, dengan seperti itu, kalau ada takjil mata kita merem, tangan kita dikunci, itu namanya puasanya berfungsi menyempitkan langkah-langkah setan lewat edaran darahnya Bapak Ibu. Tapi kalau Ramadan kok tangannya kok masih aktif, ngambil yang nggak perlu, ngambil yang bukan haknya gitu ya, terus merasa miskin ketika dia Ramadan, ya nggak mungkin kaya-kaya dia Bapak Ibu.
menghindar dulu dong. Bismillah, kalau punya duitnya 5.000 kita ngasih kolak 1 ke masjid, ngasih takjil kolak 1. Enak kan Pak Ibu? Dia beli 2 lah, kan kolak 2.500 ya, yang 1 buat dia, yang 1 dikasih ke masjid. 5.000 aja, nggak usah banyak-banyak, lumayan. Itu caranya Bapak Ibu. Mana tadi? Udah azan Bapak Ibu. Walihada sabata fi sahihain, oleh karenanya ditetapkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Nanti kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Ramadan itu punya cita-cita besar Bapak Ibu biar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-citanya besar, maka butuh petunjuk teknis yang besar. Ketika yang diharapkan perkara yang sangat fundamental, maka Bapak Ibu perlu melakukan perubahan-perubahan secara fundamental. Caranya bagaimana? Kalau ngeliatin makanan di masjid waktu Ramadan, tangannya digenggam aja, matanya merem, ini bukan punya saya, gitu. Setuju Bapak Ibu ya? Iya begitu. Apa? Lagi live loh, hati-hati kalau nanya, ntar jebak lah saya ditangkap nih. Nanti aja ya, ini masih live ini. Atau matiin dulu ini dah, Mas, matiin dulu. Ini orang bisa ditangkap gara-gara nanya begini, saya nggak sadar nanti jawabannya. Matiin aja dulu. Apa? Hah? Nggak dengar saya. Oh enggak, beda lah Pak Mus. Kalau Jumat berkah itu kan hadisnya Nabi bunyinya begini, afdhalus sodaqah sodaqatun fi Ramadan, fi yaumil Jum'ah. Sebaik-baiknya sedekah itu sedekah yang dilakukan di bulan di hari Jumat. Nasi itu adalah sedekah, baik, lebih baik daripada hari biasa, iya. Tetapi kalau takjil Ramadan itu spesifik, pahala pun sudah ditentukan kan. Yang ngasih pahala, yang ngasih takjil itu yang minum, yang puasa seperti apa puasanya. Jadi tidak bisa sama orangnya. Jadi kalau Bapak Ibu ngundang misalnya Ustadz A gitu ya, disuruh buka puasa di rumahnya Bapak Ibu, ya Bapak akan dapatkan pahala sama dengan Ustadz A itu. Kan begitu toh? Beda lah, jauh. Karena kita bisa nyari marketnya ini, siapa yang harus diundang, siapa yang harus dikasih. Makanya pesantren, anak yatim piatu biasanya paling apa ya, panen itu gitu. Karena mereka dinominasikan sebagai orang yang puasanya paling baik. Ya mungkin nggak ada kegiatannya, ya kegiatannya cuma ngaji, ngapalin, udah. Kita biasanya main ke sana gitu. Beda saya yakinnya, wallahu a'lam. Terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.